Selamat siang, perkenalkan nama saya Ike Rina Veka dari kelas 12 MIA 2, asal sekolah SMA Negeri Kuan Fatu. Di video saya ini, saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia, yaitu tugas membuat cerita rakyat dari daerah asal. Dari asal saya dari Desa Kuan Fatu, Kecamatan Kuan Fatu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Cerita yang saya buat ini dari cerita rakyat Kampung Kuan Fatu dengan judul Perincian Lokal Kampung Kuan Fatu. Sebelum disebut Kuan Fatu, kampung ini disebut Oelet. Leluhur pada waktu itu hanya ada 2 orang, yaitu Utan Sole yang berasal dari Bukit Afotis dan Lesiton yang berdiam di tempat persembunyian karena pada masa itu adalah masa perang saudara yang terjadi di mana-mana. Kedua leluhur inilah yang memberi nama kampung Oelet. Oe artinya sebuah mata air yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Oelet. Sedangkan Lete artinya sebuah pohon besar yang melindungi mata air tersebut. Istilah Oelet masih digunakan hingga sekarang, yaitu nama sebuah tempat yang ada di Kuan Fatu, yaitu Nailet. Walaupun istilah Oelet tidak sepenuhnya dipakai, tetapi masih ada hingga saat ini. Utan Sole dan Lesiton adalah 2 tokoh yang selalu menjaga dan melindungi masyarakat Oelet. Kedua leluhur pada masa itu dikenal dengan sebutan Meoleu, artinya keturunan dari Utan Sole melakukan kawin masuk dengan keturunan dari Lesiton, begitu juga sebaliknya, keturunan dari Lesiton melakukan kawin masuk dengan keturunan dari Utan Sole. Setelah sekian lama, leluhur Utan Sole berpindah ke Bukit Taemnanu, lalu mendirikan rumahnya di atas batu besar. Maka tokoh ini mengubah dan memberi nama baru baik dari kampung Oelet menjadi kampung Kuan Fatu. Dengan arti Kuan adalah kampung dan Fatu adalah batu. Jadi Kuan Fatu adalah sebuah kampung yang didirikan di atas batu. Sejak saat itulah awal kampung Kuan Fatu dan tetap ada hingga saat ini dengan nama yang sah, yaitu Kuan Fatu. Kampung Kuan Fatu seluas sekarang karena pada waktu itu merupakan zaman perang saudara yang terjadi di berbagai wilayah seperti Kusi, Kakan, Basmuti, dan Kuan Fatu. Perang saudara ini terjadi dengan tujuan untuk memperluas wilayah masing-masing. Kuan Fatu berperang untuk mempertahankan dan memperluas wilayahnya. Utan Sole adalah seorang yang kuat dalam berperang, seorang penguasa wilayah pada masanya, dan dia dikenal dengan sebutan Pambuam Nasi, dan istilah itu masih terkenal dan terdengar hingga saat ini. Rumah adat Kuan Fatu ada 2 yang diwariskan oleh leluhur, yaitu rumah adat, rumah bulat dalam bahasa daerah, Umek Buhu, dan juga rumah lopo. Rumah adat yang pertama kali dibuat oleh Utan Sole yang ia dirikan di atas batu. Rumah bulat dan lopo diatap dengan alang-alang dan diikat dengan rotan. Kedua media ini merupakan tanaman alamiah yang hidup di hutan, dipilih dan dimanfaatkan oleh leluhur untuk membuat tempat tinggal mereka, karena pada waktu itu tidak ada pilihan lain selain kedua media tersebut. Waktu itu hutan Kuan Fatu masih utuh dan masyarakatnya memelihara dan melindungi tanaman rotan dan rumput alang-alang untuk dipakai sebagai tali dan atap rumah mereka. Rumah bulat dan lopo memiliki lumbung atau loteng atau dalam bahasa daerah disebut panoka dengan fungsinya untuk menyimpan bahan makanan seperti jagung dan padi untuk lumbung pada rumah bulat. Pintu pada rumah bulat hanya 1, agar asap api hanya menghembus ke arah lumbung sehingga jagung dan padi yang disimpan menjadi kering dan tahan lama, juga tidak mudah rusak atau fufuk. Untuk lumbung pada lopo berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakaian seperti baju-baju, sarung, dan juga selimut. Penyimpanan perlengkapan pakaian adat seperti pilu atau kain yang diikat pada kepala laki-laki,
talus atau rambut palsu yang digunakan pada konde perempuan, kilnuni bagi perempuan, gelang berbentuk ular, kalung yang terbuat dari muti, pending atau ikat pinggang bagi perempuan, bano atau gelang kaki bagi laki-laki, dan juga sebuah parang sebagai pedang bagi laki-laki, dan juga tempat penyimpanan okomama sebagai tempat menyuguhkan sirip pinang yang menjadi tata krama Pulau Timur juga Kuan Fatu. Jumlah tiang pada rumah bulat dan lopo memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah tiang pada rumah bulat adalah 4 tiang, fungsinya agar lebih kuat dan kokoh menopang rumah dan juga isinya agar tidak mudah ambruk. Jumlah tiang pada lopo hanya 1 tiang yang berada di tengah-tengah dan berfungsi agar saat ada perkumpulan dapat menampung masyarakat dalam jumlah yang banyak. Tiang yang dipakai adalah kayu-kayu yang kuat dan berukuran besar. Rumah bulat dan lopo berbentuk bulat karena pada saat ada pertemuan atau perkumpulan, para tokoh masyarakat selalu duduk dengan posisi melingkar atau secara sarasehan. Fungsi rumah bulat untuk menyimpan bahan makanan dan minuman dan juga sebagai tempat tinggal para leluhur. Fungsi lopo sebagai tempat para leluhur bermusyawarah, membicarakan tentang keadaan kampung, dan juga sebagai tempat pertemuan dalam hal sukacita maupun duka cita. Selain lopo tempat bermusyawarah, ada 2 jenis lopo lainnya, yaitu lopleu dan juga lopa. Yang pertama, lopleu adalah lopo yang digunakan untuk menyimpan ramuan-ramuan tradisional. Yang kedua, lopa adalah lopo yang digunakan untuk melaksanakan ritual-ritual sakral dan juga upacara adat. Pembangunan lopo pada masa sekarang, karena lopo memiliki nilai sejarah dan untuk membangkitkan kembali tata krama dan tradisi yang ada dan juga untuk menjadi tempat pembelajaran sejarah Kampung Kuan Fatu bagi generasi penerus. Pembangunan lopo ini ada 2 macam, yaitu lopo dengan jumlah 4 tiang dan lopo dengan jumlah 9 tiang. Lopo dengan jumlah 4 tiang melambangkan 4 marga tertua di Kampung Kuan Fatu, yaitu Babis. Yang digunakan adalah Babis Kohe, 3 marga lainnya yaitu Fini, Ton, dan Sanak. Lopo dengan jumlah 9 tiang merupakan lopo baru yang dibangun untuk mewujudkan apa yang sudah digariskan oleh leluhur dengan istilah Ninanan Bakinanan. Istilah Ninanan Bakinanan dibagi menjadi 2, yaitu 4 tiang melambangkan 4 marga tertua, yaitu Babis Kohe, Fini, Ton, dan Sanak. 4 tiang lainnya melambangkan tetua lainnya yang disebut dengan Klevat Mas Betaf, yaitu Seo, Kela, Baifeto, dan Lakvano. Sedangkan 1 tiang yang berada di tengah-tengah melambangkan leluhur tertua, yaitu Utan Sole yang disebut Papmese, Tfamese. Pagar atau fondasi lopo melambangkan masyarakat Kampung Kuan Fatu yang rukun. Adapun beberapa nilai budaya yang sangat melekat pada masyarakat Kuan Fatu hingga saat ini dan tidak akan hilang ditelan oleh perkembangan zaman, yaitu pembangunan dan pengembangan lopo. Yang berikut natoni adat atau bicara adat. Maksudnya, setiap hal sukacita maupun duka cita harus dibicarakan secara adat. Hal sukacita seperti acara nikah dan adat atau dengan istilah puam makuke man makuke dan puam nasi manum nasi. Hal duka cita seperti meninggalnya seseorang. Yang berikut, pemberian paku kepala atau dengan istilah kusanakaf kepada Atuan Amaf atau pemegang kuasa pada suatu marga atau fam sebuah keluarga yang berduka. Budaya yang berikut, pemakaian alat musik tradisional dalam mengiringi tarian tradisional seperti gong. Gong terbuat dari lonceng bekas yang dibuat oleh orang-orang di luar Pulau Timur, kemudian dibeli oleh para leluhur dan dipakai sebagai alat musik.
Selain gong, ada seruling yang terbuat dari bambu dan juga kenobe. Budaya terakhir adalah suguhan sirip pinang. Di setiap pertemuan dan penerimaan tamu, hal yang selalu dilakukan adalah menyuguhkan sirip pinang. Perlengkapan suguhan sirip pinang terbagi menjadi dua, yaitu untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang pertama, yang digunakan oleh kaum perempuan adalah okomama. Yang kedua, yang digunakan oleh kaum laki-laki adalah aluk mama atau dalam bahasa Indonesia saku sirip pinang, kalat atau tempat kapur, tiba dan oktuke atau buli-buli, dan pau atau tumbukan bagi orang yang sudah tua. Itulah nilai budaya yang ada dan berkembang di Konfatu hingga saat ini. Hewan khas kampung Konfatu yaitu burung kakak tua atau dalam bahasa daerah kolo kaimuti, yang bermigrasi dari daerah asal ke Konfatu pada tahun 1984. Sejak saat itu, burung kakak tua dipelihara dan dilindungi oleh masyarakat Konfatu. Burung kakak tua tinggal menetap di Konfatu, tepatnya di Kuafautunan. Keberadaannya di Konfatu memberi keindahan dan keunikan tersendiri bagi kampung Konfatu. Demikian cerita rakyat dari saya, terima kasih.